Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebagai pesan di akhir tahun, di tahun 2022 ini ada 5 hal yang saya mau bagikan buat setiap kita anak-anak Tuhan meninggalkan tahun 2022 yang gereja kita, Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Glow Fellowship Center mengakui sebagai the year of glory atau tahun kemuliaan di tahun 2022. Dan besok kita memasuki tahun 2023. Gembala senior kita Pendeta Gilbert Lemoindong sudah menyampaikan pesan bahwa 2023 menjadi the year of understanding atau tahun kita mengerti kehendak Allah, tahun di mana kita mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya harus mengerti. Bilang kanan kirinya, lu juga harus ngerti. Amin. Jadi kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Tapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk meninggalkan the year of glory dan memasuki tahun the year of understanding, ada 5 hal yang saya mau bagikan buat setiap kita umat Tuhan pada malam hari ini, maupun setiap umat Tuhan yang bergabung secara online. Yang pertama, ini nggak boleh kita lupakan. Ini sebagai pedoman dalam kita menjalani atau memasuki tahun 2023, the year of understanding. Yang pertama, Bapak Ibu bisa catat, jangan pernah lupakan. Jadi ada 5 hal yang gak boleh dilupakan dalam kehidupan iman kita. Meninggalkan tahun 2022, masuki tahun 2023, 5 hal yang gak boleh dilupakan. Yang pertama, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena seringkali ketika kita memasuki tahun 2023, kita mulai khawatir. Kita lupa di tahun 2022 Tuhan udah tolong saya. Kita lupa bahwa di tahun 2022 betul banyak kesusahan, juga banyak air mata. Tapi Tuhan masih bisa tolong. Gak ada yang ngomong amin, saya masih semangat. Kenapa sih ngomong amin mesti dipaksa? Ini awas ya 2023 begitu ya. Wih ngancem. Kita sadar bahwa Tuhan itu terlalu baik. Makanya kita gak boleh melupakan kebaikan Tuhan. Yang pertama, jangan pernah kau lupakan kebaikan Tuhan. Mazmur 103 ayat yang kedua. Mazmur 103 ayat yang kedua. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Terus dikatakan apa? Oh belum dibuka. 3, kita baca sama-sama ya. 3, 4. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Kenapa Alkitab katakan, pemazmur ingatkan, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Karena seringkali ketika kita diperhadapkan dengan sebuah keadaan, kita lupa bahwa Tuhan yang menyertai saya di tahun yang lalu juga akan menyertai saya di tahun ke depan. Woi, mantap. Dapat kue nanti di rumah masing-masing. Jangan lupakan. Saya teramat yakin dan percaya ada banyak dari kita sudah terus mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita sepanjang tahun 2022. Iya kan? Kalau kita mau jujur terlalu banyak. Sehingga tergenapi firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, apa yang tidak pernah engkau pikirkan, itu yang Tuhan sediakan dalam kehidupanmu. Itu yang Tuhan sediakan. Kenapa? Karena terlalu baik Tuhan atas hidup kita. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Kenapa kita gak boleh lupakan kebaikan Tuhan? Yang pertama, agar kita sadar diri. Bukan karena kuat gagah kita. Bukan karena hasil perjuangan kita, maka kita boleh ada sampai dengan saat ini. Bukan karena kuat upaya kita, no. Tapi karena kemurahan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus sadar diri. Ada banyak dari kita ngelihat mujizat di tahun 2022. Ada banyak dari kita lihat pertolongan Tuhan di tahun 2022. Ada banyak dari kita juga mengalami tangisan air mata, tapi Tuhan hiburkan di tahun 2022. Semua karena kebaikan Tuhan. Jadi yang gak pernah boleh dilupakan dalam hidup kita, 5 hal ketika kita akan masuk ke tahun 2023. Yang pertama, jangan lupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita.
Saya nggak tahu apa yang akan kita hadapi di tahun 2023. Bisa saja engkau menangis kembali. Bisa saja ada orang yang melukai hidupmu di tahun 2023. Bisa saja ada yang mengecewakanmu di tahun 2023. Tapi izinkan saya mengingatkan, ayo flashback dong di tahun 2022 apa sih yang udah Tuhan buat dalam hidupmu. Jangan pernah lupakan. Orang yang gak ngelupain kebaikan Tuhan, hatinya akan penuh dengan ucapan syukur. Sekalipun kesusahan dia hadapi, sekalipun tantangan dia hadapi, sekalipun badai hidup dia hadapi, dia akan tetap bersyukur, Tuhan terima kasih. Ini terbukti ketika aku masih diperhadapkan dengan masalah, engkau tetap menghibur aku, engkau tetap menguatkan aku. Sehingga aku masih boleh kuat berdiri sampai hari ini. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya gak boleh lupakan kebaikan Tuhan. Yang kedua, hal yang tidak boleh dilupakan ketika kita memasuki tahun 2023. Yang pertama, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, jangan pernah lupakan kejatuhan dan kegagalan kita di tahun 2022. Why? Kenapa pendeta? Berarti kita nggak move on dong. No. Engkau mesti tahu kenapa engkau jatuh di tahun 2022. Engkau mesti tahu kenapa engkau gagal di tahun 2022. Learning. Sehingga engkau tidak jatuh di lubang yang sama di tahun 2023. Engkau tahu kekuranganmu, engkau tahu kelemahanmu, engkau tahu engkau gampang jatuh. Di tempat itu kan kebiasa gitu kita. Area di mana kita jatuh ya cuma di situ-situ aja. Kenapa? Karena Tuhan akan proses di sana terus-menerus. Sampai kapan? Sampai kita dewasa. Sehingga yang kedua yang gak boleh kita lupakan untuk kita memasuki tahun 2023 adalah jangan pernah lupakan engkau jatuh di mana. Jangan pernah lupakan engkau gagal di mana. Berjaga-jaga di sana. Engkau gampang jatuh di area mana? Kan kita tahu nih. Yang tahu cuman kita kok kalau kita mau jujur sama Tuhan. Gampang jatuh di area mana? Berjaga-jaga di area itu. Jangan kau main di pinggir-pinggirnya saudara. Engkau sudah mencobai Tuhan. Nanti engkau bilang nanti Tuhan tolong kau. Jangan cobai Tuhan Allahmu. Kalau engkau tahu kekuranganmu di sana. Kalau engkau tahu kelemahanmu di sana. Jauhi hal itu. Main jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Jangan dekat-dekat dengan area itu. Kita lihat coba dalam 1 Korintus pasal 10. 1 Korintus pasal 10 ayat 11 dan ayat 12. 1 Korintus pasal 10 ayat 11 dan ayat 12. Semuanya ini telah menimpa mereka. Jadi bangsa Israel sebagai contoh apa yang menjadi kekurangannya. Apa yang menjadi kegagalannya, apa yang menjadi kejatuhannya. Kita learning dari mereka, kita belajar dari mereka. Jangan sampai kita jadi sama dengan mereka, dengan segala kejatuhannya. Kenapa sih sampai mereka dimurkai Tuhan? Kenapa sih sampai mereka gak ada yang masuk ke dalam tanah perjanjian? Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Sama-sama bilang sama saya contoh. Kan kita kalau ngerjain soal akan sangat mudah ketika sudah ada contoh. Sama kayak engkau jalan di tengah-tengah jalan yang baru, tapi engkau tidak tahu jalan kemana. Tapi ada orang yang pernah menguasai medan itu, engkau tinggal ikutin dia aja. Seperti itulah kira-kira contoh. Udah pernah ada yang jatuh di sana, jangan jadi sama dengan mereka. Karena kita tahu ada hukumannya di sana. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Sama-sama bilang sama saya, peringatan bagi saya. Peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah. Sama-sama lagi bilang sama saya harus hati-hati. Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi udah ada contohnya nih.
Bangsa Israel bersungut-sungut, Tuhan murka. Kita jangan ikutin. Gampang bentar-bentar ngeluh, bentar-bentar bersungut-sungut, bentar-bentar komplain, bentar-bentar nyari siapa yang salah. Kan udah ada pembelajarannya. Tinggal ngikutin kok. Mana yang baik kita ikutin, mana yang gak baik jangan kita ikutin. Sederhana. Itu sebabnya yang kedua yang gak boleh kita lupakan ketika kita memasuki tahun 2023. Jangan pernah lupakan kejatuhan dan kegagalan kita di tahun 2022. Bukan berarti kita gak bisa move on. Tapi jadikan itu sebagai batu loncatan, bukan batu sandungan. Jadikan itu sebagai suatu pembelajaran supaya saya tidak jadi sama seperti kegagalan saya di tahun 2022. Jangan kegagalan 2010, engkau ulangi lagi 2011, engkau ulangi lagi 2012, sampai 2023 engkau ikutin terus. Kan sama seperti Tuhan Yesus pendeta. Tuhan Yesus tidak berubah, saya pun tidak berubah. Itu Tuhan Yesus, kita harus berubah. Sama-sama bilang sama saya harus berubah. Kita harus berubah. Kita harus dewasa. Kita harus lakukan sesuatu supaya ada perubahan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi yang pertama yang gak boleh kita lupakan. Yang pertama apa tadi? Ulangan, ujian. Ayo, yang pertama apa? Bagus, masih yang pertama masih ingat, masih dekat soal yang kedua. Yang kedua apa? Jangan lupakan kejatuhan dan kegagalan kita di tahun 2022. Tujuannya sederhana. Supaya kita tidak jatuh di tempat yang sama di tahun 2023. Supaya kita tidak gagal lagi di tahun 2023. Belajar dari kejatuhan kita. Yang ketiga. Yang tidak boleh dilupakan ketika kita memasuki tahun 2023. Yang ketiga. Jangan pernah lupakan panggilan hidup kita. Sama-sama bilang sama saya, panggilan hidup saya nggak boleh lupa. Apa sih panggilan hidup orang percaya? Kita lihat ya. Yesaya 43 ayat yang ke-7. Yesaya 43 ayat yang ke-7. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Kita baca sama-sama Yesaya 43 ayat yang ke-7. 3, 4. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kita diciptakan untuk apa? Bukan kemuliaan kita. Ada banyak dari kita udah miss. Udah salah dalam melakukan panggilan hidup kita. Yang kita muliakan adalah diri kita. Oh enggak, pendeta, saya memuliakan Tuhan. Saya kasih contoh. Engkau buat baik, jujur ya, engkau berharap enggak orang itu buat baik lagi sama hidupmu? Kita buat baik nih. Kita mungkin gak ngomong, lu udah gue baik-baik ya, bales lo. Kita mungkin gak ngomong, tapi dalam hati apa? Ngarep. Lu udah gue tolong. Ketika kita dikecewakan dengan orang yang kita tolong, kita bilang apa? Lu jahat. Lu udah gue tolong, lu kalau gak ada gue, lu masih di got. Lu kalau bukan karena gue, waduh lu hancur hidup lu. Lu kalau bukan karena gua, akhirnya kita lakukan apa? Mengingat-ingat apa yang kita udah buat orang lain. Kita lupa bahwa tujuan kita tolong orang untuk Tuhan yang dipermuliakan, bukan diri kita. Ini yang saya bilang udah miss. Sederhana kok ciri-cirinya. Kalau kita tolong orang dan orang itu ngianatin kita sakit hati nggak? Kalau kita sakit hati, berarti engkau ngambil kemuliaan Tuhan buat hidupmu. Lihat Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16 kita baca lagi sama-sama. Matius pasal 5 ayat 16 ini perkataan Tuhan Yesus. Kita baca lagi sama-sama. 3, 4. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan engkau dan berkata, ih lu baik banget sih. Gitu ya kita bilang. Hah?
Hendaklah perbuatanmu yang baik diperlihatkan ke semua orang supaya orang melihatmu perbuatanmu yang baik dan berkata, lu baik banget, lu keren, gak ada orang seperti lu. Seperti itu kita bilang? No. Supaya perbuatan baikmu memuliakan Bapa. Yang buat baik siapa? Yang buat baik siapa? Yang buat baik siapa? Sama-sama bilang sama saya, kita yang buat baik. Yang dimuliakan siapa? Jangan kau curi kemuliaan Tuhan. Berharap engkau dipuji. Engkau baik banget sih, udah tolong saya. Lu baik banget sih. Kalau engkau dipuji manusia, itu bonus. Tapi jangan curi kemuliaan Tuhan. Itu buat Tuhan. Itu panggilan hidup orang percaya. Semua orang yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Kita diselamatkan supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Kenapa kita beribadah kepada Tuhan? We worship Him. Kita menyembah, kita memuliakan Tuhan. Tapi masalahnya ada anak-anak Tuhan datang ke gereja bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi memuliakan diri sendiri. Masuk. Lihat gak sepatu gue baru beli nih kemarin lo. Puji kek, buat apa kek, buat gue kek. Tiba-tiba ada yang ngangkat tangan, haleluya. Orang udah selesai berdoa, udah baca firman, tiba-tiba dia masih ngangkat tangan. Gak taunya gelang emas baru dong. Cincin baru begini. Dia nunggu kok gak muji-muji orang. Dia lupa udah firman. Sehingga ketika dia datang ke gereja, gak dapat pujian dari asyar, gak dapat pujian dari teman-teman pelayanan. Dia mulai pulang, gereja gak ada urapan. Lah. Lu nyari urap jangan di gereja, pasar banyak. Urap tuh, makan tuh urap. Jadi kalau lu datang ke gereja gak dipuji asyar, gak dipuji teman, it's okay. Karena lu datang ke gereja untuk memuji Tuhan. Bilang kanan kirinya jangan haus pujian. Iya kan? Jangan haus pujian. Sambil gini, lu kenapa bentar-bentar begini lu? Sengklek pada leher lu. Lu gak ngeliat rambut gua baru? Bentar-bentar gini, lagi khotbah gini-gini. Kenapa lu gedek-gedek? Saudaraku, biar kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita diciptakan, tujuan kita untuk memuliakan Tuhan. Kalau engkau buat baik, buatlah baik. Tapi biarlah Tuhan yang dimuliakan dari perbuatanmu. Karena itu panggilan kita. Jadi yang ketiga, poin yang ketiga yang gak boleh kita lupakan memasuki tahun 2023. Jangan pernah lupakan panggilan hidup saudara dan saya. Rasul Paulus bilang begini, apapun juga yang kamu kerjakan, kerjakan seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Lakukan itu, karena dari Tuhan engkau terima upah. Engkau buat baik, dari Tuhan juga engkau terima upah. Orang yang engkau baikin tidak memujimu, is okay. Karena tujuanmu buat baik bukan untuk memuji dirimu, tapi untuk Tuhan yang dipuji. Jadi ketika kita datang melakukan sesuatu yang baik, kita tidak menerima sesuatu yang baik, ya gak apa-apa. Kita ngelakuin semua untuk Tuhan kok. Kita gak dipuji, kita gak dihargai, kita gak dianggap dengan apa yang kita udah buat, is okay. Tuhan gak buta, Tuhan tetap menghargai apa yang kau pernah buat. Yang keempat, kita akhirnya sampai jam 11.45 nih Bapak Ibu ya, jadi kuatkan diri ya, karena kita tahun baru di sini. 11.59, 11.59, jadi yang udah lapar ya tahan dulu lah ya. Cuman sampai itu kok, 90 poin. Yang ketiga, jangan pernah lupakan panggilan hidup kita. Yang sekarang keempat ya. Hal apa yang tidak boleh dilupakan ketika kita memasuki tahun 2023? Yang pertama, ujian lagi. Yang pertama apa? Yang kedua? Bahasa roh lu. Yang kedua apa? Yang ketiga? Tujuan hidup kita apa? Muliakan Tuhan ya. Lakukan segala sesuatu biar Tuhan yang dimuliakan. Dan yang keempat,
Yang tidak boleh dilupakan memasuki tahun 2023, jangan pernah lupakan kasihmu yang semula kepada Tuhan. Itu seakan-akan kecil, tapi itu berdampak besar dalam kehidupan setiap kita, saudara. Ada banyak dari kita datang beribadah sebagai rutinitas. Syarat aja. Kita lupa bahwa yang Tuhan cari adalah hati yang mengasihi Dia. Makanya jangan pernah lupa dengan hal ini. Apa itu kasihmu yang semula? Saya percaya setiap kita punya pengalaman pertama kali berjumpa dengan Yesus. Bagaimana kalau kita nyembah, waduh bukan cuma nangis, air hidung, air telinga keluar semua. Kalau sekarang menyembah gimana? Buka mata, lihat-lihat kanan kiri, lu kenapa lu tutup mata lu? Bahkan lebih ekstrimnya nangis-nangis sampai di luar, nangisin anak orang. Karena sudah biasa, terbiasa gitu. Jadi gak dapat lagi feel-nya. Saudara, pada masa-masa pacaran saya ingat betul sama istri saya. Saya pacaran cuma 2 tahun ya dia. Saya pacaran cuma 2 tahun terus menikah. Gak lama, 2 tahun gak lama. Karena cantik saya takut diembat sama orang lain. Saya buru-buru dihalalkan aja, udah halalkan buru-buru. Daripada disikat sama orang lain, kan sayang berarti kita nungguin jodoh orang, berarti kasihan banget 2 tahun nungguin jodoh orang. Itu ketika masih pacaran nganterin istri saya kuliah. Pagi saya jemput, ya gak pagi-pagi amat lah, kadang pagi kadang siang. Antar, sampai di kuliah, saya drop sebentar, saya pelayanan. Saya ajak makan siang sama-sama. Itu hampir setiap saat ketemu loh saudara. Begitu sore atau sampai malam, itu udah ketemu nih terus-terusan nih kan seharian kan. Sampai malam pulang, udah pulang. Hati-hati ya sayangnya tidur yang manis ya, mimpiin aku ya. Pulang nih, sampai rumah saya anterin, saya pulang. Enggak langsung tidur, saya telepon lagi. Udah makan sayang, lah kan tadi udah makan kita sama-sama. Oh iya saya lupa. Cuman cari bahan aja supaya saya bisa dengar suaranya. Itu cinta. Sama ketika kita sayang sama Tuhan, ketika kita mencintai Tuhan. Lu kalau gak baca Alkitab, itu kayak rasa kosong. Saya mau tanya sekarang, kita bangun pagi yang kita cari pertama apa? Hah? Saya handphone sih pendeta, cuma di handphone saya buka Alkitab. Tapi lu begitu ngeliat handphone yang pertama bener buka Alkitab atau lu baca WhatsApp dulu yang belum kebaca? Buka IG dulu yang ada notifnya. Makanya sekarang tiap pagi saya hajar semua tuh di sosial media. Muntah-muntah dah lu tuh. Di Instagram saya ada doa pagi. Nah, coba lihat. Maksudnya kalau sampai gak ngikutin tuh keterlaluan banget. Lo wadahnya udah ada. Lu tinggal duduk manis, lu buka handphone, udah selesai lu berdoa. Wadahnya udah ada. Kalau memang cinta, dikejar. Iya kan? Karena cinta. Kalau kita sayang, kita cinta, kita kejar, gak bayar harga. Karena kita tahu, saya sayang. Suatu kali jemaat di Efesus ditegur saudara sama Tuhan. Wahyu 2 ayat 2 sampai 4. Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Tuhan bilang begini. Aku tahu segala pekerjaanmu kata Tuhan. Baik jerih payahmu aku tahu, ketekunanmu aku tahu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Engkau telah mencobai mereka dan menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, ayat 3. Engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, bayangkan. Mereka tetap sabar menderita demi nama Tuhan. Engkau tidak mengenal lelah. Lihat tuh. Untuk urusan pelayanan dahsyat. Tapi Tuhan menegur di ayat yang keempat.
Namun demikian aku mencela engkau. Karena apa saudara? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jangan sampai cinta kepada rumah Tuhan menghanguskan kasih kita kepada Tuhan. Kalau memang kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau tidak akan dipaksa, engkau tidak akan merasa terpaksa datang. Engkau beribadah. Engkau renungan, engkau baca Alkitab, engkau memuji menyembah Tuhan secara sadar karena kita tahu kita sayang sama Tuhan. Tidak dengan paksa. Lu gak ke gereja hari ini? Iya, ntar lagi. Ya udah berangkat lu, udah pujian penyembahan. Ya nanti tunggu khotbah. Belum jam 8, ntar lagi. Lu gak datang? Iya ntar lagi. Belum doa berkat. Oh iya. Udah mau doa berkat ya? Iya nanti. Tunggu salam sama pendetanya aja dah. Parah banget sih. Nggak ditarik-tarik, mau ibadah tuh nggak ditarik-tarik saudara. Nggak dipaksa-paksa. Udah doa belum? Ya nanti. Kapan? Nggak masuk rumah sakit? Secara sadar karena kita tahu kita sayang sama Tuhan. Engkau mau sehebat apapun pelayanan. Sama seperti jemaat di Efesus. Mereka tidak mengenal lelah. Mereka tetap sabar menanggung penderitaan buat nama Tuhan. Tapi karena satu hal yang kecil menurut kita, di mata Tuhan, itu kejatuhan yang besar. Apa itu? Kehilangan cinta mula-mula. Bakar itu kembali. Caranya bagaimana? Sederhana, saat teduh. Gak ada orang yang tahu kok saat teduh. Sama Tuhan ngomong aja. Di situ membuktikan bahwa engkau memerlukan hadirat Tuhan setiap hari. Ya, yang keempat, memasuki tahun 2023 jangan pernah lupakan. Ayo bakar kembali kasih mula-mulamu kepada Tuhan. Cari terus, kejar terus hadirat Tuhan. Yang kelima, yang terakhir. Yang tidak boleh dilupakan ketika kita memasuki tahun 2023. Jangan pernah lupakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara. Ada banyak dari kita ketika kita memasuki tahun 2023. Yang kita tidak tahu memang akan terjadi apa, kita nggak tahu. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini, ingatlah bahwa apapun yang kau hadapi di tahun 2023 ada satu pribadi yang rela mati buat hidup saudara dan saya. Kalau engkau tahu dia mati buat hidup saudara dan saya, maka harusnya engkau berani menghadapi apapun. Hadapi. Alkitab bilang dia mati buat saudara dan saya ketika kita masih berdosa. Pada saat kita masih berdosa, Yesus mati buat kita. Apalagi sekarang ketika kita sudah diangkat menjadi anaknya. Masakan dia tidak tolong kita? Masakan dia tidak bela perkara-perkara kita? Jangan pernah lupakan bahwa ada satu pribadi yang mencintaimu tanpa syarat. Dialah Yesus. 5 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Jangan pernah kau lupakan 5 hal ini memasuki tahun 2023. Yang pertama apa? Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Ingat selalu Tuhan baik. Kalau dia baik maka dia akan sediakan yang terbaik buat kita. Sekalipun sampai saat ini doa-doa kita belum dijawab. Berarti itu yang terbaik buat kita. Delay dulu, it's okay. Yang kedua yang gak boleh kita lupakan apa? Jangan pernah lupakan di mana kita jatuh dan gagal di tahun 2022. Supaya apa? Agar kita tidak jatuh di tempat yang sama. Agar kita tidak gagal di situ lagi kita gagal. Yang ketiga, jangan pernah lupakan apa panggilan hidup kita sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan. Muliakan Tuhan dengan hidupmu. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Muliakan Tuhan dengan segala apa yang bisa engkau buat. Dan jangan curi kemuliaan Tuhan dengan apa yang kau kerjakan.
Yang keempat yang gak boleh kita lupakan memasuki tahun 2023, jangan pernah lupakan cinta mula-mula. Ingat bagaimana ketika engkau mengalami perjumpaan pertama kali dengan Tuhan. Ingat itu. Kalau hari-hari ini engkau sudah mulai tawar, datang sama Tuhan. Minta Tuhan taruh sesuatu di hatiku. Untuk aku lebih mengasihimu lagi. Untuk aku lebih mencintaimu lagi. Dan yang kelima, yang terakhir. Yang gak boleh kita lupakan dalam hidup kita. Jangan pernah lupakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita tanpa syarat. Sehingga tetaplah tinggal dalam kasih Tuhan. Sehingga dengan kasih Tuhan yang tinggal dalam hidupmu, engkau bisa mengasihi orang yang menyakitimu. Engkau bisa mengasihi orang yang mengkhianatimu. Engkau bisa mengasihi orang yang membencimu. Karena apa? Karena engkau tahu ada satu pribadi yang mengasihimu. Dan menyertai hidupmu di sepanjang tahun 2023. Selamat menyambut tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati.